Namaku Rista. Aku hanya wanita biasa yang hidup dengan seadanya, tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Pekerjaanku sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang wanita kaya bernama Bu Evelyn. Setiap hari aku berangkat pagi-pagi, pulang sore, kadang malam jika diminta lembur. Suamiku, Randy, sudah 2 tahun ini tidak bekerja. Alasannya, dia bilang belum ada pekerjaan yang cocok, padahal aku tahu dia hanya malas. Ia lebih senang tidur seharian, main ponsel, atau nongkrong di warung kopi. Aku sudah sering membujuknya untuk melamar pekerjaan, bahkan menawarkan untuk mendaftarkannya di tempat laundry dekat rumah. Tapi dia selalu menolak. Ngapain kerja capek-capek kalau hasilnya cuma segitu? Riz, katanya sambil tiduran, mengipasi tubuhnya sendiri. Mending kamu aja yang kerja, toh kamu udah cocok jadi pembantu. Aku jaga rumah aja. Kalau bukan karena cinta dan komitmen pernikahan, mungkin aku sudah pergi sejak lama. Tapi aku berusaha tetap bertahan, berpikir mungkin suatu hari dia akan berubah. Mungkin jika aku terus sabar, dia akan sadar. Setiap hari, aku melihat betapa kontrasnya hidupku dengan keluarga majikanku. Bu Evelyn tinggal di rumah mewah bergaya Eropa, punya mobil mewah, dan setiap sudut rumahnya seperti istana. Tapi aku tak pernah iri. Justru aku bersyukur bisa bekerja di sana, mendapat gaji cukup, dan masih diberi makan siang saat kerja. Bu Evelyn juga dikenal cantik dan anggun. Meski usianya hampir 40 tahun, penampilannya selalu seperti wanita usia 30-an. Sementara suaminya, Pak Raymond, jarang di rumah karena sering keluar negeri urusan bisnis. Mereka punya 2 anak yang sudah remaja dan sering tinggal di asrama sekolah luar negeri. Yang paling menyakitkan adalah, kadang aku melihat Randy begitu bersemangat saat menjemputku di depan rumah Bu Evelyn. Padahal, kalau aku pulang sendiri, dia pura-pura tidur. Tapi entah kenapa, beberapa bulan belakangan dia sering datang menjemput pakai baju yang rapi, disemprot parfum, bahkan sempat beli pomade meski uang belanja rumah tangga pun sering aku yang tambal. Awalnya aku berpikir positif. Mungkin dia mulai sadar pentingnya penampilan. Tapi hatiku mulai gelisah ketika beberapa kali aku melihat dia terlalu akrab dengan Bu Evelyn. Pernah saat aku sedang mencuci piring, aku mendengar mereka tertawa bersama di ruang tamu. Aku menegur Randy setelah kami sampai rumah. Kenapa kamu bisa akrab banget sama Bu Evelyn? Jangan terlalu dekat, aku nggak enak kerja di sana, ucapku pelan. Dia malah tertawa, lah, kamu ini lebay. Orang cuma ngobrol-ngobrol doang. Masa aku nggak boleh kenal sama istri majikanmu? Tapi kenapa kamu jadi sering ke sana? Bahkan pas aku nggak minta dijemput. Dia diam. Lalu menyalakan rokok. Tidak menjawab. Malam itu aku tidur dalam kecemasan. Ada firasat buruk yang tak bisa aku tolak. Tapi aku memilih untuk menutup mata dan hati, berdoa agar semua baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang membuat hatiku makin gundah. Aku sedang membersihkan dapur, dan tanpa sengaja ponsel Bu Evelyn tertinggal di meja makan. Bunyi notifikasinya berbunyi nyaring. Aku hendak memanggilnya, tapi layar ponselnya menyala dan menampilkan pesan masuk dari nama yang sangat kukenal. Randy. Sayang, aku kangen, malam ini bisa ketemu. Aku merasa tubuhku membeku. Aku nyaris menjatuhkan kain pel yang sedang kugunakan. Air mata langsung menggenang di mataku. Aku tak sanggup berdiri. Kaki terasa lemas. Hatiku seperti tertusuk belati. Ingin rasanya aku marah, menangis, atau memaki. Tapi aku hanya bisa mematung di pojok dapur, memeluk diriku sendiri sambil menahan tangis. Saat Bu Evelyn masuk ke dapur dan melihatku, dia hanya tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Sejak hari itu, aku tahu bahwa hatiku telah disayat berkali-kali. Tapi karena aku tidak punya bukti kuat, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak mau membuat keributan dan kehilangan pekerjaan. Aku masih butuh uang. Aku masih punya harga diri. Beberapa minggu kemudian, semuanya menjadi nyata. Saat aku pulang kerja, di meja makan sudah ada surat cerai dan ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Randy masuk. Kita sudah nggak cocok lagi. Aku udah capek hidup miskin. Kita pisah aja. Jangan cari aku lagi. Aku membaca pesan itu berkali-kali, berharap itu hanya lelucon buruk. Tapi tidak. Dia benar-benar meninggalkanku.
Dia benar-benar menolakku lewat pesan singkat. Bahkan tidak punya keberanian untuk berbicara langsung. Aku terjatuh di lantai. Air mataku tak terbendung. Dunia runtuh seketika. Suami yang selama ini aku perjuangkan, aku sabari, aku biayai, justru menikamku dari belakang dengan perempuan yang jadi majikanku sendiri. Malam itu, aku tidur di lantai karena kasur sudah tak terasa empuk lagi. Aku merasa ditikam dari segala arah. Tapi di antara sakit dan perih, perlahan-lahan mulai tumbuh satu benih kecil di hatiku. Tekad. Aku tidak akan terus menangis. Aku harus bangkit. Esok paginya, aku kembali bekerja dengan wajah datar. Tapi ketika sampai di rumah Bu Evelyn, aku ditunggu oleh asisten pribadi rumah tersebut. Maaf Bu Rista, mulai hari ini Bu Evelyn tidak memerlukan jasa ibu lagi. Tanpa alasan. Tanpa penjelasan. Aku hanya diberi amplop kecil dan disuruh pergi. Rumah besar itu seperti menertawaiku. Suami direbut. Pekerjaan direnggut. Harga diri diinjak-injak. Aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Aku kembali ke kontrakan yang kini terasa sunyi. Tapi aku tahu, aku tidak bisa tinggal di sana selamanya. Aku mulai mengemasi barang-barang, menjual perabot seadanya, lalu pindah ke daerah lain. Di pasar kecil di pinggiran kota, aku mulai berjualan gorengan. Hanya bermodal Rp200.000 yang kupunya, aku beli tepung, minyak, dan bahan sederhana. Hari pertama aku hanya dapat Rp30.000. Hari kedua, sedikit lebih banyak. Tapi dari situlah semangatku mulai kembali tumbuh. Setiap sen yang aku peroleh, aku tabung. Setiap pagi aku bangun lebih awal. Aku tak lagi menangis, tak lagi berharap pada manusia. Aku hanya ingin satu hal, membuktikan bahwa aku bisa hidup, bahkan lebih baik, tanpa mereka. Dan saat aku duduk di bawah terik matahari, melayani pembeli yang membeli tahu isi dan bakwan, aku tersenyum. Mungkin aku kehilangan segalanya, tapi aku menemukan kembali diriku sendiri. Hari-hari pertamaku setelah dikhianati dan ditinggalkan Randy terasa seperti berjalan dalam lorong gelap. Tak ada suara, tak ada pelukan, hanya gema luka yang menguar dari dinding hatiku. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh tenggelam dalam kehancuran. Aku harus berdiri, meski dengan kaki gemetar. Aku pindah ke daerah pinggiran yang lebih murah. Di sana aku menyewa kamar kos kecil seharga Rp200.000 per bulan. Dindingnya tipis, atapnya bocor, tapi itu cukup bagiku. Cukup untuk tempat berteduh, cukup untuk menenangkan diri, cukup untuk memulai segalanya dari awal. Di pasar tradisional dekat kos, aku menyewa lapak kecil untuk berjualan gorengan. Dengan uang sisa dari pesangon kerja dan hasil menjual barang-barang di rumah, aku membeli wajan, minyak goreng, tepung, dan sedikit bahan-bahan sederhana. Aku mulai membuat tahu isi, pisang goreng, dan bakwan. Meski belum banyak yang beli, aku tetap semangat. Setiap malam aku memikirkan cara membuat gorenganku lebih enak, lebih renyah. 3 minggu berjalan, hasilnya perlahan membaik. Tetangga sekitar mulai kenal denganku. Mereka memanggilku Mbak Rista Gorengan. Meski kadang mereka hanya beli 1.000-2.000, tapi aku bersyukur. Mereka memberiku semangat, memberiku harapan baru. Namun luka masa lalu belum sepenuhnya hilang. Suatu malam, saat aku selesai membersihkan peralatan dagang, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Riz, aku mau minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan salahkan aku sepenuhnya. Aku tahu betul siapa pengirim pesan itu. Randy, suamiku. Atau mantan suamiku, lebih tepatnya. Tanganku gemetar. Tidak karena rindu, tapi karena muak. Aku tidak membalas. Aku hanya menatap layar ponsel lalu mematikan lampu dan tidur dalam diam. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari temanku sesama mantan art yang masih bekerja di komplek perumahan Bu Evelyn. Kamu tahu, Riz, katanya lirih saat kami bertemu di pasar. Randy sekarang tinggal sama Bu Evelyn. Mereka pacaran terbuka. Katanya sih udah nikah siri. Hatiku tak lagi sesakit dulu saat mendengar kabar itu. Aku sudah tahu sejak lama arah cerita ini. Tapi bukan itu yang membuatku terkejut. Yang membuatku tersenyum pahit adalah saat dia menambahkan. Tapi orang-orang komplek banyak yang bisik-bisik. Pada heran juga,
Masa majikan sekelas Bu Evelyn mau sama Randy, cowok pengangguran yang kerjanya cuma nongkrong dan nebeng hidup? Gak nyambung, katanya. Aku tidak tahu harus merasa apa. Bangga? Bahagia? Atau kasihan? Yang jelas, aku tahu, lambat laun, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Sementara itu, aku terus menekuni usahaku. Aku mulai mencoba membuat kue-kue basah dan menjualnya secara pre-order lewat WhatsApp. Aku minta tolong tetangga kos untuk bantu promosi di grup ibu-ibu pengajian. Sedikit demi sedikit pesanan berdatangan. Hingga suatu hari, seorang wanita berumur sekitar 50-an datang ke lapakku. Ia membeli gorengan cukup banyak. Penampilannya sederhana tapi rapi. Ia memperhatikan daganganku dengan tatapan dalam. "Kamu yang bikin ini semua sendiri, Mbak?" tanyanya sambil mencicipi tahu isi. "Iya, Bu. Saya masak sendiri," jawabku sambil tersenyum ramah. "Enak. Gurihnya pas. Kamu punya usaha catering?" Aku menggeleng. "Belum, Bu. Saya baru jual gorengan sama kue kecil-kecilan aja." Ia mengangguk. "Kalau kamu mau, saya butuh orang untuk suplai gorengan dan snack buat kantor saya tiap pagi. Saya direktur di perusahaan ekspedisi. Boleh saya minta kontakmu?" Dadaku langsung berdegup. Tanpa berpikir panjang, aku segera mengiyakan. Hari itu aku mendapatkan pelanggan besar pertamaku. Dan dari situlah rezekiku mulai mengalir deras. Selama beberapa bulan ke depan, hidupku berubah perlahan. Aku mulai merekrut satu tetangga untuk bantu masak. Daganganku berkembang, dan aku menyewa dapur kecil di rumah kosong yang tak terpakai. Aku mendaftarkan usahaku ke Dinas UMKM dan mulai memasarkan produk lewat media sosial. Tapi seperti bayangan yang tak bisa diusir, Randy sesekali masih menghubungiku. "Riz, aku rindu." Aku salah. Evelyn mulai berubah. Dia suka marah-marah. Aku gak bisa kerja, dia malah nyuruh aku keluar rumah. Atau, "Riz, tolong pinjemin uang. Aku sakit." Evelyn ninggalin aku di kos sendirian. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku membaca pesan-pesan itu dalam diam. Aku menangis, bukan karena kasihan, tapi karena sadar betapa bodohnya aku dulu mencintai orang seperti dia. Tapi aku tidak membalas satupun pesannya. Aku tahu waktunya belum tiba. Tapi aku percaya, Tuhan sedang menuliskan skenario pembalasan yang paling indah untukku. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu temanku yang dulu kerja di komplek Bu Evelyn. Ia bercerita dengan suara tertahan-tahan. "Riz, kamu tahu nggak? Suaminya Bu Evelyn datang dari luar negeri. Dia tahu soal perselingkuhan itu. Sekarang Evelyn diusir dari rumah, semua rekeningnya dibekukan. Dia sekarang ngontrak kecil, katanya tinggal sama Randy." Aku hanya terdiam. Parahnya lagi, Randy tuh gak kerja-kerja juga. Katanya malah nyuruh Evelyn jual perhiasannya buat makan sehari-hari. Warga komplek pada ngeledekin. Dulu sok kaya, sekarang malah lebih melarat dari pembantu sendiri. Aku tak bisa menahan senyum tipis. Aku teringat jelas bagaimana dulu Evelyn memandangku dengan penuh penghinaan. Betapa ia memecatku tanpa alasan, merebut suamiku, dan menginjak harga diriku seolah aku ini hanya debu tak berguna. Dan sekarang, mereka tinggal di rumah kontrakan sempit, makan dari hasil jualan barang-barang sisa, bahkan mulai berutang ke tetangga. Sementara aku bisa menyuplai makanan ke kantor besar, punya tabungan, dan pelan-pelan sedang membangun usaha yang lebih kokoh. Sore itu, aku duduk di depan rumah kontrakan sambil menyeruput teh hangat. Seorang kurir datang membawa surat. Rupanya dari salah satu perusahaan yang ingin bekerja sama denganku untuk suplai snack bulanan. Saat kulihat isinya, aku menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Aku tidak pernah menyangka, dari perempuan yang ditendang dari rumah dan diceraikan lewat SMS, aku bisa menjadi perempuan yang mandiri dan kuat. Dan aku yakin, ini baru permulaan. Udara pagi itu sedikit mendung, namun aku merasa ringan. Usahaku terus berkembang. Kini aku sudah menyuplai snack dan gorengan ke 3 kantor berbeda. 2 orang tetanggaku menjadi pegawai tetapku. Dan yang paling membanggakan, aku berhasil menyewa kios kecil di pinggir jalan yang lebih strategis dari lapakku dulu di pasar. Namun, bukan hanya hidupku yang berubah.
Beberapa hari yang lalu aku secara tak sengaja melihat mereka, Randy dan Evelyn. Mereka sedang berjalan di pasar tradisional. Evelyn tak lagi tampil glamor seperti dulu. Rambutnya acak-acakan, memakai kaos lusuh dan sandal jepit. Randy, tak jauh beda. Celananya bolong di bagian lutut, wajahnya kusut, dan matanya sembab. Mereka terlihat saling mengomel satu sama lain. Evelyn memarahi Randy karena tak membantu membawakan barang belanjaan, sementara Randy membalas dengan nada tinggi, menyalahkan Evelyn karena uang perhiasan sudah habis dijual dan tak punya apa-apa lagi untuk makan besok. Aku hanya berdiri di kejauhan, menyaksikan semuanya sambil memeluk dadaku. Ini bukan rasa puas melihat penderitaan mereka, tapi lebih kepada pembuktian bahwa Tuhan tak pernah tidur. Setelah mereka berlalu, aku duduk sebentar di bangku warung kopi, memandangi langit mendung yang perlahan berganti terang. Hati kecilku berkata, tunggu saja, ini baru permulaan. Seminggu kemudian, kabar buruk tentang mereka menyebar cepat. Evelyn dilaporkan oleh mantan rekan bisnisnya karena masih punya tanggungan utang puluhan juta. Suaminya yang dulu sangat kaya ternyata langsung menceraikannya dan memutus semua akses ke harta bersama. Rumah, mobil, bahkan rekening bersama semuanya diambil alih. Sedangkan Randy, ia kabur dari kontrakan dan meninggalkan Evelyn sendirian dengan utang. Katanya, ia tak tahan dimarahi setiap hari. Dia memilih tidur di pos ronda dan hidup dari belas kasihan orang-orang yang dulu hanya ia pandang sebelah mata. Aku mendengar cerita itu dari salah satu ibu penjual sayur langgananku yang tinggal tak jauh dari kontrakan Evelyn. Kasihan sih, tapi ya gimana lagi, ya Mbak Rista? Dia dulu songong banget. Sekarang baru tahu rasa. Randy juga tuh, pemalas dari dulu. Enaknya aja mau hidup enak tanpa usaha. Ya sekarang gitu deh. Aku hanya mengangguk. Aku tahu, luka di hatiku dulu tak bisa begitu saja hilang. Tapi rasa puas itu seperti obat. Obat yang menyembuhkan harga diriku yang dulu sempat diinjak-injak. Malam harinya, saat aku sedang menghitung hasil dagang bersama dua pegawaiku, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Randy. Riz, aku benar-benar nyesel. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Evelyn musir aku. Aku kedinginan tidur di emperan. Tolong, izinkan aku balik. Aku menarik napas panjang. Tak langsung membalas. Tapi hati kecilku berkata, ini waktunya aku bicara. Bukan untuk menerimanya kembali, tapi untuk mengatakan apa yang dulu tak sempat kukatakan. Aku membalas. Datanglah ke kiosku besok pagi jam 8. Aku akan bicara langsung. Pagi harinya, tepat jam 8, Randy datang. Tubuhnya kurus, rambutnya tak terurus, dan bajunya compang-camping. Ia berdiri ragu di depan kios. Aku menyuruh pegawaiku istirahat sebentar dan menutup tirai kios. Kami duduk berdua. Jarak tak terlalu dekat. Aku menjaga batas yang jelas. Bukan lagi sebagai istri dan suami, tapi dua orang yang pernah saling mengenal. Aku nggak tahu harus ngomong apa, Riz, tapi aku minta maaf. Aku sadar, aku udah keterlaluan. Aku bodoh. Aku milih perempuan kaya karena mikir hidup bakal lebih mudah. Tapi ternyata dia lebih jahat dari yang aku kira. Aku menatapnya lama. Randy, kamu sadar sekarang karena kamu susah. Kamu nyesel karena gak ada lagi yang bisa kamu manfaatin. Bukan karena kamu benar-benar ingin memperbaiki diri. Randy menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku cuma pengen balik mulai lagi dari nol, sama kamu. Aku tersenyum. Bukan senyum cinta, tapi senyum wanita yang sudah sembuh dari luka. Dulu kamu menceraikanku lewat pesan singkat. Bahkan tak punya keberanian untuk bicara langsung. Kamu pilih perempuan yang dulu memecatku, merebut hidupku, dan menghinaku. Sekarang kamu datang, berharap aku menampungmu kembali. Randy tak bisa menjawab. Matanya semakin basah. Randy, aku melanjutkan, kita pernah hidup bersama. Aku pernah mencintaimu sepenuh hati. Tapi cinta itu sudah lama mati, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya pelan. Kamu sudah membuat pilihan. Dan setiap pilihan ada harganya. Sekarang giliranmu menanggung akibatnya.
Aku berdiri. Mulai hari ini, jangan pernah ganggu aku lagi. Aku sudah bukan perempuan yang dulu. Dan kamu harus belajar berdiri di atas kakimu sendiri, bukan terus menyandarkan hidup pada orang lain. Aku pergi meninggalkannya di sana, tak menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya sejak perceraianku, aku merasa benar-benar bebas. Hari demi hari, hidupku semakin membaik. Aku menerima banyak pesanan dari luar kota. Bahkan, seorang influencer kuliner pernah mereview gorenganku dan menyebutnya sebagai jajanan rumahan paling jujur. Sejak itu, pesananku meledak. Aku membeli motor bekas untuk membantu pengiriman. Lalu menyicil rumah kecil hasil kerja kerasku sendiri. Rumah itu sederhana, tapi bagiku itu istana. Karena aku bangun dari titik terendah, dari puing luka, dan menjadikannya pondasi untuk bangkit. Di dalam rumah itu, aku menempelkan satu kutipan di dinding. Ketika seseorang menyakitimu, jangan balas. Diam dan biarkan Tuhan yang mengatur panggung pembalasannya. Dan Tuhan telah menuliskannya dengan sangat indah. Hari-hari berlalu, dan aku semakin yakin bahwa keikhlasan adalah bentuk balas dendam yang paling elegan. Usahaku berkembang pesat. Kini bukan hanya sekadar gorengan dan kue basah, aku mulai merambah nasi kotak dan sajian prasmanan untuk acara kantor. Aku menyewa dapur lebih besar dan merekrut 5 karyawan tetap. Tak kusangka, dari dapur mungil di kontrakan kecil dulu, aku kini mampu menyuplai makanan ke lebih dari 5 perusahaan setiap minggunya. Namun di sisi lain, nasib Randy dan Evelyn makin mengenaskan. Kabar itu datang dari salah satu tetangga mereka di kontrakan pinggir kota yang juga langganan gorenganku. Namanya Bu Salma. Mbak Krista, kamu pasti ingat Evelyn, kan? Sekarang dia jadi penjaga warung kelontong kecil. Tapi katanya sih bukan warungnya sendiri, cuma numpang jaga sama pemilik rumah, kata Bu Salma sambil menyeruput teh manis yang kuberikan. Aku mendengarkan tanpa berkomentar. Randy katanya udah sering gak pulang. Katanya sih kabur dari utang pinjaman online. Orang-orang pada ngomong, katanya dia utang buat beli motor second, tapi motornya malah hilang dicuri temannya sendiri. Uangnya habis, kerjanya gak ada, ya akhirnya numpang hidup sama Evelyn lagi. Aku terdiam. Rasanya seperti menyaksikan reruntuhan dari gedung tinggi yang dulu mereka bangun di atas kebohongan dan penghinaan. Aku tak pernah berharap mereka menderita. Tapi melihat bagaimana hidup mereka runtuh karena ulah mereka sendiri, menjadi semacam pelajaran hidup yang amat dalam bagiku. Beberapa hari kemudian, saat aku mengantar pesanan sendiri karena kurirku sedang izin, aku tanpa sengaja melewati kontrakan mereka. Ya, rumah itu lebih mirip gubuk reot ketimbang rumah kontrakan. Dindingnya mengelupas, bagian jendela tertutup triplek bekas, dan pagar depannya dipenuhi jemuran baju lusuh. Dan di sana, aku melihat Evelyn. Ia sedang menyapu halaman kecil dengan rambut kusut dan baju belel. Wajahnya tak lagi menunjukkan aura keangkuhan. Matanya sayu, tubuhnya kurus, dan punggungnya agak membungkuk. Ia sempat menoleh ke arahku, dan mata kami bertemu. Sekilas, namun tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut kami. Aku hanya melajukan motorku pelan, melewatinya tanpa niat untuk singgah. Dulu, saat ia memecatku dari pekerjaanku sebagai art tanpa alasan dan menyuruhku keluar dari rumahnya, aku tidak pernah membayangkan akan melihatnya dalam keadaan seperti ini. Sore harinya, aku duduk di teras rumah kecil yang kini kucicil. Rumah ini tak mewah, tapi penuh kehangatan. Di dinding ruang tamu, tergantung bingkai sertifikat dari Dinas UMKM setempat, penghargaan atas kontribusiku dalam pemberdayaan ekonomi rumahan. Tak lama kemudian, seorang wanita muda datang menghampiriku. Ia mengenakan seragam kantor dan membawa mat tebal. Permisi, Ibu Rista? Iya, saya sendiri. Saya dari PT Maju Sejahtera, ingin menindaklanjuti kerja sama catering bulanan seperti yang dibicarakan via email. Kami tertarik menjadikan usaha Ibu sebagai penyedia tetap makanan harian untuk karyawan. Kami punya 250 karyawan dan akan ada tambahan event bulanan. Aku hampir tak percaya mendengarnya. Aku mengangguk pelan, menahan senyum haru yang memenuhi dadaku. Jika dulu aku pernah merasa tak berguna, kini aku tahu, aku sedang berdiri di atas pijakan yang kudirikan sendiri dari puing-puing luka. Namun, hidup tak selalu datar. Ujian tetap datang.
Suatu malam, setelah semua karyawan pulang dan aku baru selesai membereskan dapur, suara ketukan pelan terdengar dari luar. Aku membukakan pintu, dan hatiku langsung tertegun. Evelyn. Ia berdiri di sana, menunduk. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Maaf, Rista. Aku gak tahu harus kemana lagi. Aku hanya terdiam. Tak menyuruhnya masuk. Menatapnya dengan hati yang tak lagi marah, tapi tak pula iba. Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu aku udah keterlaluan. Aku merampas suamimu. Aku mengusirmu dari rumahku. Aku mempermalukanmu. Dan sekarang, aku hancur. Aku gak punya apa-apa. Bahkan Randy pun pergi ninggalin aku. Aku tetap diam. Mendengarkan. Tapi tidak bergerak. Rista, tolonglah. Aku cuma mau numpang tinggal beberapa malam. Aku gak minta uang. Aku cuma gak tahu harus kemana lagi. Ada suara kecil dalam hati yang mengingatkanku pada malam ketika aku diusir dari rumah Evelyn dengan hanya tas kecil dan air mata. Tapi suara yang lebih besar dalam hatiku berkata, kau telah berdiri. Jangan biarkan seseorang menyeretmu kembali ke dalam lumpur. Aku menarik napas panjang. Evelyn, kamu tahu aku sudah memaafkanmu. Tapi maaf bukan berarti aku harus kembali membiarkanmu masuk ke hidupku. Aku sudah belajar terlalu banyak dari luka yang kamu torehkan. Evelyn tertunduk. Aku mengerti. Aku memberinya sebungkus makanan yang belum sempat kukirim, lalu menutup pintu perlahan. Bukan dengan marah, tapi dengan kelegaan. Aku tahu, inilah perpisahan yang sebenarnya. Bukan hanya darinya, tapi dari seluruh kenangan buruk yang pernah kurasa. Keesokan harinya, aku menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam pelatihan wirausaha bagi para perempuan kepala keluarga. Mereka ingin aku berbagi kisah. Di hadapan para wanita dengan mata penuh harapan, aku berdiri, tersenyum, dan mulai berbicara. Aku pernah dihianati. Ditinggalkan suami untuk wanita yang lebih kaya. Aku pernah tidur di kamar sempit dengan atap bocor dan perut kosong. Tapi aku tak menyerah. Aku bangkit karena aku tahu, tak ada yang lebih kuat dari perempuan yang sudah merasa hancur tapi memilih berdiri kembali. Tapi yang paling menggetarkan hatiku adalah ketika seorang ibu muda menangis dan berkata, terima kasih sudah menginspirasi, Bu. Saya ingin jadi seperti ibu. Aku tak bisa menahan air mata. Dalam hati aku berbisik, terima kasih, Tuhan. Telah kau ubah air mataku menjadi mata air kekuatan. Sudah hampir 2 bulan sejak Evelyn berdiri di depan pintuku, memohon tempat berlindung. Sejak itu aku tak pernah lagi melihatnya. Entah ia pindah kemana, atau mungkin menyerah dan kembali ke keluarganya, jika masih ada yang menerimanya. Aku sendiri sibuk. Bisnis cateringku makin ramai. Kini aku punya 2 armada pengiriman, dan sedang mempertimbangkan membuka cabang kecil di pusat kota. Namun pagi itu, ketika aku baru selesai memeriksa stok bahan baku, seorang tamu tak terduga datang ke rumah. Seorang wanita tua, mengenakan kerudung sederhana, berdiri di depan pagar. Langkahnya pelan, tapi sorot matanya masih tajam dan berwibawa. Aku mengenalnya. Bu Lastri, Ibunda Randy, mantan mertuaku. Assalamualaikum, Rist. Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk. Aku membukakan pintu, mempersilahkannya duduk di teras. Matanya mengamati sekeliling rumahku. Mungkin ia heran, bagaimana menantu yang dulu ia anggap hanya pembantu, kini tinggal di rumah sendiri dan punya bisnis sendiri. Rista, maaf, ibu datang tanpa kabar. Tapi ibu benar-benar butuh bantuanmu. Aku terdiam, hanya mempersilakannya melanjutkan. Randy, anak ibu, dia sekarang tinggal di jalan. Tidur di musala kadang-kadang, kadang di pos ronda. Evelyn katanya sudah pergi dari kota ini. Kabarnya ikut jadi pembantu di luar pulau. Aku menarik napas pelan. Hatiku sejenak bergetar mendengar kabar itu. Meski rasa sakit yang pernah mereka tinggalkan belum benar-benar hilang, tetap saja mereka pernah menjadi bagian hidupku. Ibu tahu kamu punya alasan untuk benci kami semua. Tapi Randy itu anak kandung ibu. Ibu nggak kuat lihat dia kayak gitu. Badannya kurus, matanya kosong. Pernah ketahuan nyuri nasi bungkus di warung. Ibu malu, Riz.
Tapi lebih malu lagi kalau harus ngemis di hadapan orang yang dulu kami sakiti. Aku menunduk. Kata-katanya menusuk, tapi juga jujur. Bu Lastri memang dulunya tidak terlalu peduli padaku. Ia lebih menyukai Evelyn yang tampil mewah dan selalu memberi hadiah mahal. Tapi sekarang, perempuan itu menunduk dalam-dalam, meminta pertolongan dari seseorang yang dulu ia remehkan. Apa yang ibu harapkan dari saya? Tanyaku pelan. Ibu gak minta kamu terima dia lagi. Tapi kalau bisa, bantu dia kerja, atau beri tempat berteduh sementara. Dia bukan anak yang jahat, Riz, dia cuma bodoh. Terlalu tergoda kemewahan dan akhirnya jatuh di kubangan sendiri. Aku diam. Lalu berkata jujur, Ibu, saya sudah memaafkan Randy. Tapi saya tidak bisa memulainya dari titik nol bersamanya. Saya sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali ke belakang. Maaf, Bu. Bu Lastri mengangguk. Wajahnya muram, tapi tak ada kemarahan. Ia tampak menerima. Tapi, kalau Randy mau bekerja, saya bisa coba tawarkan pekerjaan kasar di dapur. Gaji harian, sesuai kerja. Tidak ada istimewanya. Dia harus mulai dari bawah, sama seperti saya dulu. Mata Bu Lastri berkaca-kaca. Terima kasih, Rista. Terima kasih. 3 hari kemudian, Randy datang. Ia kurus, bahkan lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, wajahnya penuh gurat lelah. Ia tidak menangis. Tidak pula berlagak kasihan. Ia hanya berdiri di depan dapur tempat karyawan-karyawanku sedang menyiapkan bahan. Saya mau kerja, kalau masih bisa. Aku menunjuk tumpukan kentang di pojok dapur. Kupas itu. Selesai. Bersihkan baskom besar di belakang. Upahnya kamu terima sore. Dia mengangguk. Tanpa banyak bicara, langsung mulai bekerja. Hari-hari berikutnya, Randy datang setiap pagi dan pulang setelah semua pekerjaan beres. Ia jarang bicara. Tak pernah minta belas kasihan. Hanya bekerja. Diam-diam. Lelah. Tapi rutin. Karyawan-karyawanku tahu siapa dia. Tapi mereka tak pernah bertanya. Mungkin karena mereka menghormati luka masa laluku. Mungkin juga karena mereka melihat Randy memang telah berubah. Suatu sore, saat semua orang sudah pulang, Randy masih duduk di kursi dapur, mengelap sendok satu persatu. Aku menghampirinya, membawa 2 gelas teh hangat. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, kataku membuka pembicaraan. Ia mengangguk. Aku gak tahu bagaimana harus hidup kalau kamu gak kasih kesempatan. Aku gak minta dimaafkan. Tapi, terima kasih. Aku menatapnya lama. Dulu, pria ini pernah jadi seluruh hidupku. Tapi sekarang, ia hanya bagian dari masa lalu. Aku tak lagi membencinya. Tapi cinta itu sudah lama mati, dan tak akan kembali. Kita semua pernah salah, kataku. Yang penting, kita belajar dari kesalahan itu. Di sisi lain, hidupku semakin naik. Salah satu perusahaan swasta besar yang dulu pernah ditolak karena aku dianggap belum siap, kini menghubungiku kembali dan menawarkan kontrak catering tahunan. Aku diundang langsung oleh CEO-nya. Di ruang rapat ber-AC itu, aku duduk bersama pria berkemeja rapi yang ramah menyambutku. Bu Rista, bisnis ibu menginspirasi. Kami senang bisa bekerja sama. Dan, kalau boleh tahu, siapa konsultan marketing ibu? Konsep branding catering ibu sangat solid. Aku tertawa kecil. Tidak ada konsultan, Pak. Semua saya pelajari sendiri dari internet dan pengalaman. Luar biasa. Ibu benar-benar contoh usaha catering yang naik kelas. Saat keluar dari gedung kantor megah itu, aku sempat berhenti sebentar di depan cermin besar di lobi. Aku menatap pantulan diriku. Seorang perempuan mandiri, berdiri tegak dengan senyum yang penuh percaya diri. Bukan Rista yang dulu menangis karena dikhianati. Tapi Rista yang baru, yang berdiri di atas keringat dan air mata sendiri, bukan belas kasihan siapapun. Sore itu, aku pulang membawa kabar gembira untuk karyawan-karyawanku. Tambahan order berarti tambahan bonus untuk mereka. Tapi sebelum aku sempat mengumumkannya, aku melihat Randy berdiri di sudut dapur. Mau bicara, Riz? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, dan kami duduk di bangku belakang. Aku mau pamit, katanya akhirnya.
Aku dapat pekerjaan di gudang bahan bangunan. Gajinya gak besar, tapi tetap. Aku gak mau terus-terusan di sini. Aku tahu keberadaanku bikin gak nyaman. Aku mengangguk pelan. Aku menghargai keputusanmu. Aku bersyukur kamu kasih aku kesempatan. Tapi ini waktunya aku mandiri. Gak semua orang dapat kesempatan kedua seperti yang kamu kasih. Aku gak akan sia-siakan lagi. Aku tersenyum, lalu memberinya amplop kecil. Bonus terakhir. Karena kamu sudah kerja keras. Gunakan untuk awal baru. Randy menolak, tapi aku memaksa. Akhirnya ia menerimanya, lalu berdiri dan membungkuk sedikit. Selamat tinggal, Rista. Kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Ia pergi, tanpa drama, tanpa air mata. Hanya langkah pasti dari seorang pria yang akhirnya belajar untuk tidak lari dari hidup. Malam harinya, aku menuliskan satu catatan di buku harian baruku. Dulu aku menangis karena merasa kalah. Kini aku tersenyum karena tahu tak ada yang bisa mengalahkan perempuan yang bertahan dalam luka tapi tetap memilih berdiri. Dan aku tahu, ini belum akhir. Perjalanan masih panjang. Tapi aku siap. Karena aku tak lagi takut pada luka atau pada kehilangan. Aku sudah pernah jatuh ke titik terendah, dan kini aku bangkit, berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Setelah Randy pergi dari dapurku, aku kira kisah masa laluku benar-benar selesai. Namun, hidup ternyata menyimpan kejutan. Bukan luka atau kesedihan kali ini, melainkan peluang dan rasa yang mulai bersemi. Namaku mulai dikenal di kalangan usaha catering. Bukan karena aku viral, bukan pula karena aku punya koneksi besar. Tapi karena aku konsisten, jujur, dan terus belajar. Media lokal menulis tentang perjalananku. Dari asisten rumah tangga hingga pemilik catering terbesar di kotanya, begitu judul artikel yang tayang di laman utama. Hari itu, aku mengenakan gamis sederhana berwarna biru langit. Rambutku kukepang rapi ke samping. Tidak menor, tapi cukup pantas untuk seorang pemilik bisnis. Di tengah-tengah aku menyampaikan materi dan kisah hidupku, aku melihat seorang pria duduk di barisan depan. Ia mencatat, sesekali tersenyum, dan matanya memandangku dengan rasa kagum. Setelah acara selesai, pria itu menghampiriku. Ia mengulurkan tangan. Perkenalkan, saya Arfan. Saya salah satu pembina dari Koperasi Wanita di Bandung. Ibu luar biasa sekali. Cerita ibu menyentuh hati banyak orang. Aku mengangguk, membalas senyumannya. Terima kasih, Pak Arfan. Kalau ibu tidak keberatan, kami ingin mengundang ibu menjadi mentor untuk program kami yang akan berjalan 6 bulan ke depan. Bukan sekadar berbicara, tapi benar-benar mendampingi ibu-ibu rumah tangga memulai usaha dari nol. Saya yakin pengalaman ibu bisa jadi kekuatan. Aku tidak langsung menjawab. Bagiku, setiap tawaran adalah tanggung jawab. Tapi saat kutatap matanya, yang jujur dan tenang, aku tahu, ini mungkin langkah berikutnya yang harus kuambil. 2 minggu kemudian, aku mulai memberi materi untuk 10 perempuan dari keluarga tak mampu. Setiap hari Sabtu, mereka datang ke rumahku, belajar cara membuat makanan ringan, cara mencatat pengeluaran, hingga bagaimana menjaga rasa semangat ketika usaha sepi. Arfan pun sering datang. Kadang sebagai penghubung koperasi, kadang hanya untuk menyemangati para peserta. Tapi lambat laun, kehadirannya makin sering. Ia mulai datang di luar jadwal resmi. Membawa makanan kecil, membawakan buku resep, atau kadang hanya untuk menyapa. Aku menyadari, sesuatu mulai tumbuh. Tapi aku berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Sore itu, saat semua peserta pelatihan sudah pulang, Arfan membantu membereskan sisa perlengkapan pelatihan. Saat kami duduk berdua di teras, ia memulai percakapan yang membuat jantungku berdebar. Rista, maaf kalau aku terlalu sering muncul. Tapi aku memang suka ngobrol sama kamu. Suka dengar cara berpikir kamu. Aku merasa nyaman. Aku menunduk, bingung menjawab. Aku tahu kamu mungkin belum siap. Aku tahu kamu pernah disakiti. Tapi kalau suatu saat kamu siap membuka hati, aku ingin ada di sana. Aku menatapnya. Jujur saja, hatiku hangat. Tapi aku belum bisa menjawab. Luka lama memang sudah sembuh, tapi bekasnya masih terasa. Terima kasih,
Pak Arfan. Aku senang kamu berkata sejujur itu. Tapi beri aku waktu, ya? Ia tersenyum. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku akan tetap di sini. Sebagai teman, sebagai pendengar, atau nanti mungkin lebih. Aku membalas senyumannya. Dan sejak saat itu, hubungan kami mulai berubah. Perlahan, lembut, tidak terburu-buru. Dan aku menyukainya seperti itu. Di sisi lain, suatu malam, aku mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal. Rista, aku Evelyn. Aku di kampung. Maaf ganggu. Aku cuma mau bilang makasih karena kamu pernah nolong Randy. Dia cerita. Sekarang dia kerja di proyek bangunan, katanya dia sudah punya tabungan kecil. Aku juga mulai kerja bantu masak di warung sini. Hidup kami belum enak, tapi kami belajar. Kami belajar jadi manusia. Aku hanya menatap layar ponsel lama. Lalu menjawab singkat. Semoga kalian tetap belajar dan bangkit. Semoga luka yang kalian buat bisa jadi pelajaran agar tidak melukai orang lain lagi. Pesan itu tak dibalas lagi. Dan aku tahu, untuk kali ini, tak perlu balasan. Waktu terus berjalan. Bisnis cateringku kini punya 3 cabang. Salah satunya dikelola oleh mantan peserta pelatihan yang dulu datang ke rumahku dengan mata bengkak karena suaminya meninggalkan mereka. Namanya Bu Tini. Kini ia mempekerjakan 5 orang janda lainnya dan menyuplai makanan ke 5 sekolah dasar. Aku bangga melihat bagaimana usahaku melahirkan usaha baru bagi orang lain. Aku semakin yakin, hidup bukan sekadar tentang bertahan, tapi tentang memberi nilai. Tentang menciptakan jejak. Sore itu, aku duduk bersama Arfan di sebuah taman kota, memandangi anak-anak kecil bermain. Rista, katanya pelan, aku gak mau memaksa, tapi, apa kamu mau mulai melangkah bersamaku? Pelan-pelan. Gak perlu langsung menikah. Tapi, izinkan aku menjadi bagian dari harimu. Aku menatap langit senja. Lalu menatap wajah Arfan yang hangat dan sabar. Mungkin, ini waktunya. Mungkin ini balasan Tuhan atas sabarku. Mungkin, ini cara semesta mengobati luka lama dengan cinta yang baru, yang datang dengan tulus, bukan dengan janji palsu. Aku tersenyum, mengangguk perlahan. Ya, Arfan, mari kita mulai pelan-pelan. Tapi kali ini, aku ingin semuanya dibangun dengan jujur, tanpa sandiwara. Arfan tersenyum lega. Dan senja hari itu menjadi saksi, bahwa cinta bisa datang kembali, jika kita telah siap membuka hati, bukan untuk melupakan luka, tapi untuk menerima bahwa luka itu telah membentuk kita jadi lebih kuat. Setahun telah berlalu sejak Arfan menyatakan perasaannya di taman kota. Setahun pula sejak aku membuka sedikit ruang dalam hati untuk kemungkinan baru, dan sejak saat itu, hidupku berubah pelan tapi pasti. Hubungan kami berkembang tanpa paksaan. Kami saling menguatkan. Arfan tak pernah menuntut lebih, hanya hadir sebagai sosok yang membuatku merasa aman, didengar, dan dihargai. Rasanya, inilah cinta yang seharusnya. Bisnisku kini bukan hanya catering rumahan. Aku membuka satu pusat pelatihan kuliner untuk perempuan korban kekerasan dan perceraian. Aku menamainya Dapur Asa, karena bagiku, dapur bukan hanya tempat memasak, tapi tempat membangun harapan baru. Para alumni pelatihanku kini punya usaha masing-masing, ada yang jualan frozen food, ada yang jadi konsultan menu sehat untuk pasien rumah sakit, bahkan ada yang membuka gerai nasi bungkus keliling dengan branding yang profesional. Kota mulai mengenalku bukan hanya sebagai pengusaha makanan, tapi juga sebagai perempuan yang membuktikan bahwa luka bisa dijadikan kekuatan. Aku diundang dalam berbagai acara, termasuk satu acara bergengsi yang digelar oleh Dinas Sosial Provinsi, Perempuan Bangkit, kisah nyata menginspirasi. Aku tak menyangka akan duduk di panggung utama malam itu, berdampingan dengan perempuan-perempuan luar biasa lainnya. Ruangan besar itu penuh dengan pejabat, pengusaha, dan tamu undangan yang datang dari berbagai kota. Malam itu, aku mengenakan gaun sederhana berwarna krem dengan selendang batik di bahu. Rambutku disanggul rapi. Tak glamor, tapi anggun. Aku sempat menoleh ke bangku tamu. Di sana duduk Arfan, tersenyum bangga. Ia tak membawa bunga, tak pula membawa kamera. Tapi sorot matanya lebih dari cukup untuk meyakinkanku, aku tak lagi berjalan sendiri.
Setelah membagikan kisahku selama 15 menit di atas panggung, para tamu berdiri memberi tepuk tangan. Tapi di balik sorakan dan tepuk tangan itu, aku melihat satu sosok yang membuat jantungku nyaris berhenti. Randy dan Evelyn. Mereka duduk di barisan belakang. Wajah mereka penuh rasa kaget. Bahkan dari jauh aku bisa melihat bagaimana Evelyn memandangku dengan tatapan tak percaya, seolah tak pernah membayangkan bahwa wanita yang dulu mereka hancurkan kini berdiri di panggung kehormatan. Aku turun dari panggung dengan tenang. Beberapa wartawan meminta wawancara. Beberapa tamu mengucapkan selamat. Tapi pikiranku terus ke arah dua orang itu. Tak lama, mereka pun menghampiriku. Randy tampak canggung. Bajunya jauh lebih rapi dari terakhir kali kami bertemu. Wajahnya bersih, tubuhnya lebih berisi. Evelyn berdiri di sampingnya, tampak jauh lebih sederhana dibanding dirinya yang dulu suka berdandan berlebihan. Rista, Randy memulai. Suaranya pelan. Selamat, kamu, luar biasa. Aku tersenyum. Terima kasih, Randy. Evelyn melangkah ke depan. Wajahnya tidak lagi congkak. Justru terlihat sungkan dan penuh rasa malu. Aku minta maaf, Rista. Aku nggak minta kamu lupa. Tapi aku minta kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya. Lama. Tapi aku tidak lagi melihat mereka sebagai musuh. Mereka hanyalah dua orang yang pernah tersesat dan kini tengah mencari arah. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama, kataku lembut. Karena kalau tidak, aku nggak akan bisa berdiri sejauh ini. Randy mengangguk pelan. Kami sekarang tinggal di kampung, buka warung kecil. Sederhana, tapi kami hidup dari usaha sendiri. Aku kerja nguli bangunan sambil bantu Evelyn jualan. Kami belajar jadi manusia yang benar. Aku menarik napas, menahan emosi yang datang tiba-tiba. Tapi bukan karena ingin menangis. Justru karena merasa lega. Karena kini, aku tak lagi membawa beban itu sendirian. Aku harap kalian tetap belajar. Jangan ulangi kesalahan lama, kataku. Dan, jangan pernah remehkan siapapun. Termasuk istri yang hanya pakai daster dan bawa nasi bungkus. Mereka tertunduk. Kemudian pergi perlahan. Aku berdiri lama, menatap punggung mereka menghilang di antara kerumunan. Tak ada dendam. Tak ada amarah. Hanya kelegaan, bahwa aku tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Beberapa bulan setelah acara itu, Arfan melamarku. Tak dengan pesta besar. Ia hanya mengajakku makan malam di rumah makan sederhana tempat kami pertama kali makan berdua. Ia mengeluarkan cincin kecil dan berkata, Rista, aku ingin menua bersamamu. Tapi kalau kamu belum siap, aku akan tetap di sini. Selalu. Air mataku mengalir tanpa sadar. Dan malam itu aku menjawab, aku siap, Arfan. Pernikahan kami digelar sederhana di aula kecil milik koperasi. Tamu undangannya sebagian besar adalah perempuan-perempuan pejuang seperti diriku, para janda, ibu tunggal, mantan korban kekerasan rumah tangga, dan pelaku UMKM kecil-kecilan yang saling menguatkan. Aku tidak memakai gaun putih mewah. Hanya kebaya putih gading yang kubeli dari perajin lokal, dengan hiasan rambut dari bunga melati. Tapi hari itu aku merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Karena aku tahu, aku menikah bukan dengan seseorang yang ingin memilikiku, tapi yang ingin tumbuh bersamaku. Kini aku menjalani hidup baru sebagai istri dari pria yang menghargai perjuanganku. Kami tidak hidup mewah, tapi cukup dan penuh cinta. Di akhir pekan, aku tetap membimbing pelatihan di dapur Asa. Sore harinya, aku dan Arfan sering menghabiskan waktu di taman sambil menyusun rencana-rencana sederhana tentang masa depan. Membuka rumah baca untuk anak-anak sekitar, membuat warung pelatihan untuk pemuda pengangguran, dan membangun sistem dapur mandiri untuk lansia yang tinggal sendiri. Dan setiap kali aku duduk sendirian di beranda rumahku, menatap langit sore yang mulai jingga, aku tersenyum dan berkata dalam hati, Terima kasih, Tuhan, karena Kau mengizinkanku jatuh, agar aku belajar bangkit. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku tahu, aku adalah perempuan yang kuat. Dan kekuatan itu bukan datang dari dendam, tapi dari keberanian untuk memaafkan, melanjutkan hidup, dan mencintai diriku sendiri.